ya, besar sampel. Jadi desain penelitian itu ada potong lintang, ada kasus kontrol, ada kohort, ada eksperimen. Nah, ini menghitung besar sampelnya beda-beda. Nih, pendahuluan ya, hipotesis dan desain penelitian dapat memberikan arah untuk menentukan perhitungan besar sampel yang tepat. Nah, hipotesis satu sampel dan ada dua sampel. Desain yang biasa digunakan adalah cross-seksional, kasus kontrol, kohort, dan eksperimen. Banyak rumus perhitungan besar sampel. Sampel yang biasa dikenal sampel independen dan sampel dependen. Uji statistik yang tepat sesuai dengan data. Sampel independen maksudnya tidak ada kaitannya antara pengamatan pada satu variabel dengan pengamatan pada variabel lainnya. Sampel dependen memberi maksud ada kaitan antara pengamatan pada satu variabel dengan pengamatan variabel lainnya. Besar sampel untuk hipotesis satu sampel pada populasi. Pada penelitian survei, desain cross-seksional terkait dengan presisi. Contoh hipotesis, perilaku baik pemberian makanan bayi lebih banyak terjadi pada keluarga inti. Nih, besar sampel untuk sampel populasi presisi, rumusnya ini. Kelihatan mudah ya ngitungnya. N sama dengan Z setengah alfa. Z setengah alfa kali P kali Q. Di mana Q itu 1 kurang P. Terus D kuadrat. D kuadrat itu presisi. Ya. Jadi Z setengah alfa itu namanya derajat kepercayaan penelitian kita. Dan kita milih confident interval, derajat kepercayaan kita misalnya berapa? 95% penelitian kita benar, itu berarti kesalahannya kan 5%, 0,05. Yang kita tidak tahu, yang tahu yang Maha Kuasa, itu angkanya sudah ada yang ngitungin. 196. Nah, itu sudah patokan ya, sudah ada, nggak usah ngitung lagi. Terus P-nya misalnya kepuasan pasien itu 30% ya. Oke. P-nya 30%. Kalau P-nya 3%, berarti Q-nya kita tahu kan? Q-nya berapa? 1 dikurangi 0,3. Jadi 0,7. Ya. Q-nya 0,7. D, presisi ditetapkan oleh peneliti. Bisa 10%, paling kecil 1%, yaitu 0,001. Paling besar presisi itu bolehnya 20%. Tapi biasanya kita menggunakan yang 5%, 10%. Semakin kecil presisinya, pasti sampelnya semakin banyak. Ya, dia pakai 10%. Nah, 10% cara ngitungnya gini. 1,96 kuadrat dikalikan P-nya 0,3 dikalikan Q-nya 0,7. D-nya 0,1 dikuadratkan. Ya. Jumlah sampelnya adalah N-nya segini. Dibulatkan 81 sampel. Nah, sekarang coba Bapak Ibu tuh hitung. Kalau kepuasan pasiennya 60% nih, P-nya 60%. Coba hitung besar sampelnya, silakan. Mari kita ngitung bersama. P-nya 60% ya. Ngitung yuk sama-sama. Rumusnya itu satu sampel. Presisinya sama.
Sudah ketemu? Berapa? Sudah ada yang ketemu? Sudah ketemu? 92,16 atau 93, silahkan. Benar nggak? Betul, Jadi Prof. betul ya, oke. Jadi 196 kuadrat dikalikan 0,6 kali 0,4 dibagi 0,1 ya, oke. Cepet ya, jadinya ngitung sampelnya kan nggak susah, oke. Nah, ini tadi sudah ya, oke kita. Nah, besar sampel untuk satu sampel populasi proporsi. Nah, ada proporsi awal, ada proporsi yang diinginkan. A-nya level signifikan, B-nya power, N-nya sampel. Nah, ini sudah pakai power. Power itu kekuatan daripada penelitian kita. Itu ya, kekuatan penelitian kita. Nah, jadi ini kepercayaan penelitian kita, power kekuatan penelitian kita. Nanti teorinya Ibu kasih tahu, ini jangan istilahnya jangan sampai menolak hipotesis kalau hipotesis itu benar. Kalau ini jangan sampai menerima hipotesis kalau hipotesis itu tidak benar gitu kan. Jadi kekuatan ininya. Nah, P0, 1 P0, PA 1 kurang PA, PA P0 ya. PA itu awal, ini yang diinginkan gitu ya. Kan ada orang yang targetnya sekian, pinginnya sekian gitu kan. Kayak pemilu gitu kan, pinginnya sekian, maunya sekian gitu. Ini level signifikan, ini power ya, oke. Nah, powernya kalau 80% kekuatan penelitian kita itu 0, sudah ada angkanya juga sudah 0,84. Jadi nanti kalau ujian biasanya power nih set 1 beta, set 1 alfa sudah diketahui ya. Tinggal Bapak masukin rumus saja. Nanti ini bisa dihitung cara ngitungnya ya, oke. Hipotesisnya apa nih? Hipotesisnya nih ya. Ini kan keterampilan perawat rendah. Berapa jumlah perawat yang harus diteliti dalam survei jika diinginkan 90% kemungkinan dapat mendeteksi bahwa angka prevalensi keterampilan rendah perawat nih. Jadi 15 menjadi 90% gitu kan tadi awal. Keterampilan rendah perawat tuh. Prevalensinya sekian. Hipotesisnya ini. Angka prevalensi yang diinginkan sekian gitu ya. Oke. Ini sampai desain penelitiannya apa gitu kan nanti ya, berapa sampel yang diambil. Nah, sekarang besar sampel untuk hipotesis 2 proporsi relatif risk. Nah, desain kohort sama desain cross seksional rumusnya sama kalau untuk uji hipotesis. Jadi kalau kalian kohort sama cross seksional sama. Contohnya kalau cross seksional tadi ingin mengetahui kepuasan pasien terhadap mutu layanan. Saya nanyakan kepada pasien, independen dan dependen diukur dalam waktu bersamaan. Itu cross seksional. Terus kalau kohort kita melihat ke belakang.
Misalnya pasien yang puas, lihat faktor-faktor yang menyebabkan. Nah, rumusnya sama. Ini ya, proporsi perbedaan gangguan pertumbuhan pada kelompok PPRR. Proporsi perbedaan gangguan pertumbuhan. Nah, tadi ingat nih proporsi perbedaan gangguan pertumbuhan. Ini tetap gangguan semua ya, tetapi satu BPLR, satunya tidak BPLR. Kalau ini misalnya proporsi perbedaan apa namanya waktu tunggu misalnya ya, waktu tunggu terhadap mutu layanan terhadap waktu tunggu yang tepat. Di sini waktu tunggu yang tidak tepat gitu ya. Jadi gitu bisa dianalogikan rumusnya ini. Tinggal masukin ini 196. Nah, P berapa? P itu sama dengan P1 tambah P2 dibagi 2. Ya, P ini ya, 2P kali 1P. P-nya ini P1 tambah P2 dibagi 2. Ini ya, nih. Ini ya, tambahin ya nilai P. P1 tambah P2 dibagi 2. Sekarang untuk besar sampel untuk hipotesis odds ratio itu kasus kontrol. Kalau kasus kontrol gini, mau saya lihat di medical recordnya ya, yang pengisian rekap mediknya lengkap, kontrolnya yang pengisian rekam medik tidak lengkap, itu kasusnya. Terus kontrolnya pengisian rekam medik yang sesuai, yang lengkap lah gitu ya. Oke. Ini rumusnya pakai ini. Setengah ini set setengah alfa ya 1,96 dibagi 2 ya kan. 2 ini 2P2 1P1 gitu ya. 196 dikali akar nih, akar 2P dan sebagainya. Nah, tetapi ingat mendapatkan P1 biasanya diketahui P2. Kalau nggak ada P1, dibikin P1. Nah, P1-nya rumusnya odds ratio kali P2 dibagi odds ratio pada P2 ditambah odds ratio. Ini harusnya 1 kurang P2 ya. P2 biasanya ketahui, baru diketahui kita dapat P1. Oke. Oke. Terus selanjutnya lagi besar sampel masih kelompok. Nah, ini P1 bayi dengan ISPA misalnya. P2 proporsi bayi tidak penyapian. Ini level signifikan. Power testnya 80 itu 0,84. Odds ratio-nya ada. Nah, itu besar sampel untuk penelitian dua populasi min. Min dan min, ya kan? Kita bisa min dan min, uji beda 2 min. Ini sampelnya begini. Alfa dan beta kan udah ya 196 ditambah 0,84 kuadrat. Nah, baru nih yang berbeda di mu. Rata-rata sebelum gimana, rata-rata sesudah gimana. N-nya ketemu. Terus rata-rata sampel, oh sama ya, dua populasi sama. Nah, ini sudah. Nah, ini ada yang ini nih. Rata-rata dua populasi. Nah, kalau yang ini tetap populasi ya. Jadi ini 2 to itu standar deviasi. Besar sampel penelitian untuk populasi min.
Kalau yang tadi, oh ini proporsi ya, kasus kontrol proporsi. Sekarang yang untuk min, ini sudah tadi. Nah, set setengah alfa level signifikan tadi sudah. OR-nya 32, P-nya sudah. Sampel yang harus terambil. Nih. Nito, standar deviasi, ini alfa beta tahu. Ini rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah. Ini sampel, dua populasi sama. Satu populasi, W1, satu W2. Penelitian akan dilakukan di rumah sakit A, diketahui berat besar sampelnya. Tadi kita cari standar deviasi, ini alfanya, ini betanya. Rata-rata kelompok 1 sekian, rata-rata kelompok 2 sekian, sampelnya ketemu. Ya, tinggal dimasuk-masukkan rumus. Jadi statistik pemilihan uji statistik itu menekankan jenis hipotesis dan skala datanya. Nah, ini di belakangnya Bapak Ibu ada data nominal, itu deskriptifnya binomial dan chi-square, komparatifnya pasti ada McNemar, Fisher exact, probability, X kuadrat 2. Terus ini komparatif misalnya X kuadrat G sampel koheren. Pada rujukan apa nih? Nah, ini rumus-rumusnya ya. Ini diapalin karena kita nanti belajar ini sebentar lagi. Nanti latihannya yang belum dicari, besar sampelnya dicari. Ini ya. Hmm. Nih, sebuah tujuan penelitian hubungan antara kepatuhan DPJP pengisian rekamedik dalam pengisian EMR terhadap kejadian pending claim. Hipotesis peluang DPJP tidak patuh dalam pengisian EMR lebih tinggi pada kelompok pending claim dibanding dengan yang tidak pending claim. Desainnya kasus kontrol. Sampel size-nya berapa nih? Odds ratio-nya ini, exposure-nya ini, yang present, yang errornya sekian, power 80, additional 80%-nya. Nah, kita masukin nih sini. Nah, ini sudah ya. Sekarang contoh-contoh ini nanti dikerjakan gitu ya. Nah, mendapatkan data-data itu dari mana ya? Mendapatkan data-data ya dari penelitian terdahulu yang P1, P2 tadi ya. Oke, sebentar. Yang eksperimen. MT ya, sebentar. Saya mau ngasih contoh lagi untuk ini. Presentasi disertasi mana?
Ada ya, aduh. Biasanya cepat nih. Nah, ini dia. Nah, ini uji eksperimental. Nah, ini metode desain penelitian. Kalau nanti penelitiannya misalnya eksperimental atau uji coba, bisa kan? Di rumah sakit kan bisa uji coba dengan apa rekamedik baru dan sebagainya. Nah, nanti desainnya apa? Paralel atau dua kelompok gitu ya. Nah, ini paralel. Eksperimental murni nih metodenya. Nah, itu menghitung besar sampelnya ada dua cara. Nah, ini Bapak Ibu boleh nanti di rujukannya J pokok di Google saja di googling nomor 128 penelitian kuantitatif tentang eksperimental. Nah, itu rumusnya simple. 2 to kuadrat mu 2 dikurangi mu 1 kuadrat dikali fungsi alfa dan beta. Untuk fungsi alfa dan beta itu sudah ada nilainya 3,8. Nggak usah dicari 3,8. Terus kalau yang mu 2, mu 1 apa nih? Saya nanti ada ya. Mu 1-nya masih 0 karena memang 0 di penelitian-penelitian dari 0 yang diinginkan 0,92 ya kan? Nah, saya pakai eksperimen mu 1 dikurangin mu 2 kali fungsi alfa dan beta. Nah, ininya derajat kebahagiaannya 95, ininya 196 ya kan? Kalau alfa dan beta tadi ketemunya 3,8 ya kan? Ini 3,8. Oke. Nah, tinggal nyontek-nyontek saja gitu ya. Terus sekarang mana nih? Nah, kalau itu tadi pakai min rata-rata misalnya kepuasan pasien rata-rata gitu. Kita mau studi intervensi gitu. Nah, kalau nggak ada pakai proporsi juga boleh. P1 misalnya 30%, P2 ini tinggal dikurangin saja. Ini FA dan B tetap 15. Ya, oke. Jadi ini rumusnya, satu pakai min, satu pakai proporsi ya. Oke. Oke. Itu contoh yang ini ya, sampel itu. Terus tadi kita udah belajar cross seksional, nanti Bapak Ibu tinggal belajar yang lainnya ya. Oke. Nah, sekarang kita belajar tadi kemarin itu ini nih. Statistik TIA dulu. Mana ya? Ya ampun, udah ketemu kemana nih tadi? Oh, statistik TIA. Bapak Ibu semua bahan sudah saya kasihkan kecuali besar sampelnya. Sebentar. Statistik. Mana nih? Statistik.
Nah, ini dia. Nah, ini baru nanti ini kita sudah mulai parametrik ya. Tadi menghitung besar sampel. Prof, layarnya belum berubah, Prof. Ya, belum, memang belum. Tadi sudah besar sampel, sekarang untuk tadi alfa beta, kita jelasin alfa beta tadi. Populasi sampel sudah ya. Kemarin populasi sampel sudah. Ini penyajian data sudah, skala sudah. Saya mau lihat hipotesis. Ini penyajian data. Nilai letak kita sudah. Uji hipotesis. Nah, ini dia. Nah, apa yang disebut dengan uji hipotesis? Dasar kata tesis yang berarti pernyataan yang telah diuji. Karena belum dilakukan pengujian, maka diperlukan pernyataan prauji yang berupa dugaan sementara dan dapat disebut sebagai hipotesis. Hipotesis ada dua, hipotesis ilmiah dan hipotesis statistik. Klik menyatakan hipotesis ilmiah mempunyai karakteristik pernyataan yang sangat akademis dan cerdas yang merupakan perkiraan tentang suatu fenomena yang diamati. Dapat dinyatakan dalam bentuk jika dan maka sebagainya implikasinya. Kebenaran atau kesalahan pernyataan itu dapat dinyatakan melalui pengamatan atau percobaan. Contoh hipotesis ilmiah merokok ya atau mutu layanan berhubungan dengan tingginya kepuasan pasien, misalnya begitu ya. Itu. Terus hipotesis statistik merupakan pernyataan yang berkaitan dengan parameter dari sebaran populasi yang memerlukan verifikasi lebih lanjut. Hipotesis statistik merupakan deduksi dari hipotesis alamiah. Ada dua macam hipotesis statistik, yaitu H0, hipotesis 0, dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 adalah pernyataan yang netral. 0 sama dengan tidak ada. HA adalah lawan pernyataan netral, yaitu sudah ada dugaan. Contoh hipotesis statistik, rata-rata tekanan darah populasi perokok lebih tinggi daripada rata-rata tekanan darah populasi bukan perokok, gitu ya. Jadi rata-rata kepuasan pasien itu pada pasien ya, rata-rata kepuasan pasien itu tinggi gitu daripada maksudnya yang pelayanannya mutu itu kepuasannya tinggi dibandingkan dengan pelayanannya yang tidak bagus gitu loh, ya kan? Nah, ini kalau merokok gini contohnya. Nah, hipotesis ini disebut hipotesis alternatif sebagai lawannya hipotesis 0. Jadi kalau misalnya kita tahu bahwa mutu layanan tinggi berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat yang tinggi. Nah, itu pasti hipotesisnya alternatif. Karena ada kata lebih tinggi, lebih itu hipotesis. Tapi kalau hipotesisnya bunyinya mutu layanan tidak ada perbedaan dengan kepuasan pasien, itu pasti hipotesisnya 0. Ya. Artinya praduganya belum tahu. Kalau belum tahu ya 0 saja. Kalau sudah tahu ya alternatif.
Terus bila hipotesis statistik tersebut ditulis dengan kalimat matematis, H0 itu rata-rata mu1 itu rata-rata sebetulnya. H0 sama dengan rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2. Artinya tidak ada perbedaan, ya kan? Nah, hipotesis 0 biasanya itu tidak ada perbedaan antara ini dan itu, misalnya gitu. H alternatif rata 1 lebih besar dari rata 2. Itu ya. Hipotesis ilmiah seperti di atas dapat disusun hipotesis statistik lain. Hipotesis 0 tidak ada korelasi antara jumlah rokok yang dihisap dengan tekanan darah. Hipotesis alternatif ada korelasi positif antara jumlah rokok yang dihisap dengan tekanan darah. Rumusnya di formulasinya H0 P0 sama dengan 0, H alternatif P lebih besar 0. P-nya korelasi. Tampak hipotesis ilmiah dapat diajukan satu atau beberapa hipotesis yang lain. Nah, data yang dikumpulkan akan digunakan untuk pengujian hipotesis 0 tersebut melalui proses inferensial, yaitu dengan melihat berapa peluang atau probabilities bahwa sebaran data dikumpulkan termasuk apa nih? Termasuk ke dalam sebaran data di bawah asumsi hipotesis 0. Maka akan diputuskan apakah hipotesis 0 tersebut ditolak atau diterima. Gitu ya. Nih. Ini apa nih? Seorang peluang teoritis yang digunakan adalah sebaran yang diketahui bentuknya secara spesifik. Bentuknya adalah normal sistematis Gauss. Sebaran peluang tidak diketahui bentuknya disebut non-parametrik. Tingkat kepercayaan tadi ya, dan kekuatan studi yang saya bilang tadi, resiko dalam mengambil keputusan hipotesis 0, ditolak atau tidak ditolak bisa saja salah. Bila keputusan yang diambil adalah hipotesis 0 ditolak, dan keadaan sebenarnya memang itu 0 itu salah, maka keputusan yang diambil tersebut adalah benar. Namun terdapat kemungkinan salah, yaitu kita menolak hipotesis 0, padahal hipotesis 0 tersebut benar. Kesalahan ini disebut kesalahan jenis tipe 1. Nah, bila keputusan yang diambil adalah hipotesis 0 ditolak, dan keadaan sebenarnya memang hipotesis 0 itu benar, maka keputusan yang diambil tersebut adalah benar. Namun terdapat kemungkinan salah, yaitu kita menolak hipotesis 0, padahal hipotesis 0 itu salah. Kesalahan ini disebut sebagai kesalahan tipe 2. Nah, itu ya. Oleh karena itu, supaya bagus penelitiannya, makanya yang benar yang 2 proporsi tadi, ada alfa dan ada betanya. Ya, alfa, beta. Keputusan ditolak, kenyataan hipotesis 0-nya benar atau ditolak, ya. Kenyataan hipotesis 0 benar diterima ya. Misalnya ini ditolak, ini harusnya diterima tapi ditolak ya, kesalahan alfa ya. Kalau ini hipotesis 0-nya salah, tetapi keputusannya benar ya. Jadi 1 minus beta. Dari sini ada yang bertanya, hipotesis 0, jadi menghitung besar sampel, pengertian hipotesis 0, hipotesis alternatif, terus ada apa tadi ya, apa nih alfa, beta, sudah ya kepercayaan tadi ya, oke.
Oke. Sesudah diperoleh nilai P dan alfa dari langkah 3, 4, maka keduanya bisa dibandingkan diambil keputusan. Bila nilai P lebih besar dari alfa, maka diputuskan untuk tidak menolak hipotesis nol. Karena ini berarti bahwa peluang data empiris untuk berada pada sebaran data di bawah asumsi hipotesis nol benar ternyata cukup besar. Nah, itu ya, perhatikan. Kalau nilai P sama dengan lebih kecil dari A, maka diputuskan untuk menolak hipotesis nol. Karena apa? Diputuskan untuk menolak hipotesis karena peluang data empiris. Data empirisnya, oke. Terus, contoh nilai P 7% dengan penetapan tingkat signifikansi 5%, maka diputuskan bahwa 0 ditolak. Gitu ya. Namun bila ditetapkan riwayat tingkat signifikansi besar 10%, maka dapat diputuskan hipotesis nol ditolak. Apa nih? Aduh. Ini langkah-langkah ya. Oke, langkah 6, simpulan statistik diperoleh tingkat kepercayaan. Contoh terapan uji hipotesis statistik bagi pengelola program. Oke, ini sudah. Nah, uji hipotesis nilai P peluang sebaran Gauss. Tadi yang Ibu gambar lonceng-lonceng itu distribusi Gauss atau derivatnya. Maka prosedur statistik yang dibentuk adalah Gauss, maka prosedurnya non parametrik kalau tidak beraturan. Nah, ini simpel data per kelompok. Data adalah lama hari rawat pasien penyakit tertentu pada ruang rawat kelas perawatan berbeda. Ada kelas 1, ada kelas 2. Kelas 1-nya dirawatnya 1, 2, 3, 4, 5, 12, 14, 8, 3 hari ini. Kelas B, kelas lainnya, pasien ada berapa nih? 5 pasien. E1, E2, berapa pasien 3 ini ya ini. Nah, kalau ini urut. Yang ini juga sudah urut ya. Oke. Nah, dari sini Bapak Ibu kelihatan Bapak Ibu? Contohnya? Halo? Kelihatan, Prof. Nah, contoh kelihatan. Dari ini kita sudah bisa bikin apa? Deskriptifnya ya, min, mode, median gitu-gitu ya. Nah, kita bisa dapat rata-rata. Rata-rata ini kita jumlahin dibagi 5. Ini semua rata-rata dijumlahin dibagi 5. Memang begitu, nyari rata-rata kan jumlah semua dibagi nilai N-nya. Nah, ini ketemu 15,8, ketemu 9,898. Terus, laporan tadi sudah. Pengujian hipotesis sudah diuji hipotesis nol, sedangkan lawannya hipotesis alternatif. Ya, pernyataannya ini sudah, ini sudah. Nah, ada uji 2 arah, ada tutil, ada uji 1 arah. Kalau 2 arah itu pasti hipotesisnya hipotesis nol. Tapi kalau yang uji 1 arah atau 2 arah itu mana nih? Tadi ya 0,1.
Kalau yang H0 sama dengan, kalau tidak, yaitu bisa lebih kecil, bisa lebih besar ya. Dua arah, yang tadi H0 sama dengan -1. Kalau yang H alternatif sama ini, itu yang itu. Yang apa ya ini? Yang bantil, sorry ya. Kalau saya bilang mutu layanan yang baik, mutu pelayanan yang lebih baik itu berpengaruh terhadap kepuasan pasien, gitu ya. Kepuasan pasien yang positif, yang baik, itu pasti hak alternatif. Tapi kalau saya ngomong apa tadi yang lebih ya, lebih baik itu pasti bantil. Pasti apa namanya? Hak alternatif dan pasti bantil. Nah, gitu ya, lihat satu sisi. Karena lebihan atau kurang itu satu sisi. Tapi kalau tidak ada perbedaan, itu kita memperhatikan sisi kanan, sisi kiri. Nah, maka derajat kepercayaannya misalnya tadi 5%, ya udah tinggal nyari 5%. Pasti ketemunya berapa 5% itu 3,84 ya. Kalau di atas 3,84 pasti bermakna. Begitu. Ini dibandingkan bila nilai P value sama dengan A, apa nih? Ini bila nilai A, maka diputuskan untuk tidak menolak ini tadinya. Karena ini berarti bahwa peluang empiris berada pada sebaran di bawah asumsi 0. Kalau P kurang dari M, maka diputuskan menolak hipotesis 0. Karena peluang data empiris itu berada pada sebaran data di bawah asumsi hipotesis 0, ternyata lebih kecil. Nilai P-nya 7%. Dengan penetapan tingkat signifikansi alfa 5%. Maka diputuskan bahwa hipotesis tidak ditolak. Namun bila tingkat signifikansi yang lebih besar, misalnya 10%, maka diputuskan hipotesis ditolak. Iya kan? Karena lebih besar dia nilainya segini. Oke. Kesimpulan statistik telah diperoleh pada tingkat kepercayaan tertentu. Hal ini perlu ditindaklanjutin dengan simpulan substantif. Ya, lebih berguna pada keputusan bersangkutan. Terapan uji hipotesis statistik bagi pengelola rumah sakit termasuk perawat. Langkahnya H0, rata-rata lama hari rawat pasien penyakit baru dengan apa nih? Oh ini ya. Rata-rata lama hari rawat pasien penyakit paru dengan penyakit penyerta lain sama dengan rata-rata lama hari rawat pasien penyakit paru dengan penyerta lain. Lebih panjang daripada rata-rata lama hari pasien penyakit paru ya. Berarti hipotesisnya satu lebih besar, satunya lebih kecil sama dengan. Sesudah diperoleh nilai P dan alfa dari langkah 3-4, maka apa nih? Maka keduanya dibandingkan untuk diambil keputusan. Nilai P lebih besar A, maka diputuskan untuk tidak menolak hipotesis 0. Karena ini berarti berapa? Maka diputuskan untuk nih, bila nilainya sama dengan lebih kecil, maka diputuskan untuk menolak hipotesis 0. Karena peluang data empiris untuk berada pada sebaran data di bawah asumsi hipotesis 0 benar ternyata lebih kecil. Contohnya ini gitu ya. Berdasarkan data variabel lama hari rawat berskala numerik, maka dua kelompok populasi berbeda. Dengan pernyataan peserta lain dan tanpa penyerta lain. Maka teknik uji statistik adalah uji 2-min. 2-min parametrik dalam hal ini uji T. Telah diperiksa lama hari rawatnya. Tadi kan numerik ya, numerik uji T. Uji beda 2-min.
Tinggal ada independen dan dependen. Tadi yang independen. Langkah ketiga setelah dihitung statistik T, yang dimaksud uji T di atas berdasarkan data hasil ini. Terus apa nih? Data pengamatan misal hitung. Oh iya iya ya. Penyakit uji min 2 min ya parametrik. Dalam hal ini uji T telah diterima lama dirawat menyebar dengan bentuk simetris. Setelah dihitung uji statistik T, yang dimaksud uji T di atas berdasarkan data hasil pengamatan. Misal T hitung uji. Oke. Nah, langkah kelima dengan tingkat signifikansi 5, maka nilai statistik bisa dihitung. T bisa dihitung. Informasi DPR digunakan oleh pihak pengelola rumah sakit mengantisipasi manajemen perawatan. Ilustrasi. Manajer rumah sakit perlu memahami waktu pelayanan ambulan untuk mencapai daerah emergensi di area wilayah cukup lain. Untuk itu mengumpulkan data 50 panggilan emergensi dan menghitung rata-rata lamanya ambulan mencapai daerah emergensi. Oke. Terus habis itu dari data diperoleh 15 menit. Untuk studi berskala kecil rata-rata ambulan mencapai 10 menit. Berbeda dengan secara absolut. Namun secara statistik juga dapat dilihat. Hipotesis. Uji hipotesis hasil nilai P peluangnya sebaran penuntut case. Oke. Nah, jadi tadi yang GOS itu parametrik. Kalau yang non parametrik tadi sudah ada yang di rumus besar sampel chi-square. Kita belajar yang parametrik dulu. Nih, parametrik uji beda 2 min ya. Jelas Bapak? 2 min. Karena apa? Ini ada distribusinya. Ini juga ada distribusinya. Dia punya min, dia punya min, dia punya standar deviasi, ya kan? Nah, juga gitu. Tinggal ada rumusnya. Ini rumusnya. N1 adalah jumlah kelompok. S1, S2 standar deviasi 1, 2. Nah, silahkan Bapak bisa hitung. Rumusnya nanti ini uji beda 2 min. N1 kurang 1 S kuadrat ditambah N2 1 kali S kuadrat dikurangin N1 plus N2 minus 2. Degree of freedom-nya N1 plus 2 dibagi minus 2. Untuk varian yang berbeda, itu T dikurangin ini. Pakai tes ini. Homogeneitas. Ini. Nah, untuk varian yang berbeda, ini untuk varian sama ini. Untuk varian berbeda, X1 dikurang X2 dibagi akar S1 kuadrat kali N1 ditambah S2 kuadrat tambah N2. Ini N2 ya. Rumusnya ini. Kalau uji homogenitas, standar deviasi 1 kuadrat, yang pokoknya yang gede ada di atas, yang kecil di bawah ya. Terus degree of freedom-nya ya jumlah sampel kurang 1, jumlah sampel kurang 1 gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya. Seorang pejabat Depkes berpendapat bahwa rata-rata nikotin yang dikandung rokok jarum lebih tinggi dibandingkan rokok Bismillah. Hipotesisnya apa nih? Halo? Seorang pejabat Depkes berpendapat bahwa rata-rata yang dikandung Roh Kudus. Jadi di mana nih? Rokok jarum, ini rokok jarum, rokok Bismillah ya, oke. Jadi yang diteliti
yang rokok jarum ada 10 sampelnya. Rokok Bismillah ini contohnya saja ya. Hasil pengolahan data melaporkan bahwa rata-rata nikotin rokok jarum 2,1 dengan standar deviasi sekian, sedangkan pada ini sekian, deviasi berdasarkan ini pendapatnya Depkes dengan menggunakan alfa 5% pendapatnya. Nah, nih jawabnya langkah pertama, ini uji beda 2 min ya. Uji beda 2 min dan variannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena standar deviasinya berbeda, ya kan? Langkahnya hipotesis pertama melakukan uji homogenitas kedua data dengan uji F. Uji F ya, homogen dulu, baru setelah homogen kita punya H0, varian kadar nikotin jarum sama dengan varian nikotin atau tidak ada perbedaan gitu ya. Kalau yang H alternatif, varian nikotin jarum berbeda dengan jarum lebih tinggi ya gitu daripada nikotin Bismillah misalnya gitu. Pengujian F tadi kan standar deviasinya 1,7 tuh di atas nih. Yang nikotin ya 1,7. Yang ini rokok jarum 1,5. Nah, ini sudah tahu uji homogenitas dulu. Uji homogenitas. Uji homogen ya, 1, 7 kuadrat dibagi 1 ini rumusnya dapatnya 1,8. Degree of freedom yang 1,8 kurang 1,7, yang 1,10 kurang 1,9. Jadinya berapa? Nah, sebagai numerator DF9. Jadi degree of freedom 1,7, degree of freedom 2,9. Nah, F-nya 1,8 atas angka 251, ya kan? Nah, itu ketemunya 0,100. Sehingga H0 gagal ditolak, berarti diterima, berarti kadar nikotin rokok jarum sama dengan kadar nikotin Bismillah. Itu F-nya ya. Langkah selanjutnya, uji T. Variannya berbeda toh. Yang 1 dan 2 tadi ini berbeda. Nah, T-nya 4,1, terus degree of freedom-nya 16. Sebelah kanan, ya, jadi kita melihat tabel T dengan degree of 16 dengan sampelnya 4 tadi ya, orang 4 nih. Nah, ketemu nanti. T-nya 4,1, DF-nya 16. Sebelah kanan dari nilainya 2,91, P-nya 0,005. Terus setelah itu dilakukan uji wantel langsung dapat digunakan keputusan uji statistik P lebih kecil 0,0, H0 ditolak atau tidak diterima dengan alfa 5%, disimpulkan bahwa secara statistik kadar nikotin jarum memang lebih tinggi dibandingkan nikotin Bismillah gitu ya. Nah, ini nanti bisa dipakai di uji beda 2 min ya. Kalau kepuasan pasiennya sekian karena mutu sekian. Sini juga kepuasan pasien mutu sekian. Kita lebih bisa uji beda 2 min. Sampelnya. Cara pengambilan sampel juga ada nanti ya. Oh tadi harusnya cara pengambilan sampel. Ya udah nanti aja. Oke, cara pengambilan sampel ada nanti. Nah, 4,1 degree of freedom-nya 16 ya. Sebelah kanan dari 291. Jadi tabel T, nanti Bapak Ibu bisa lihat tabel T di Google ya. Tabel T dengan T-nya 41, degree of freedom 16. Nah, sebelah kiri, nah ini lihat sebelah kiri N
kurang 1. Nah, 29 ini uji mantel, uji statistik 0,05. Nah, rata-rata deviasinya ini pasien anemia. Oke. Sekarang uji beda 2 min yang dependen. Tadi yang independen, sekarang yang dependen. Ya. Nah, rumusnya kalau yang dependen gampang. T sama dengan D dibagi SDD akar N. T-nya uji T tapi yang dependen. Ya. Ini standar deviasinya. Oke. Pasiennya sebelum diberikan fit C ini. Sesudah ini H0-nya tidak ada perbedaan ya, sebelum dan sesudah alternatif ada perbedaan kadar apa nih? Kadar HB ya, kadar HB setelah diintervensi itu bantil, yang satu tutil. Standar deviasinya tadi itu dikurangin ya. Nih. Jadi standar deviasinya ini dikurangin ini, 13 dikurangi 12. Ini dikurangin ini. Kan 2 sampelnya berapa? Ini 0,8 ini punya standar deviasi segini. Kalau standar deviasi dari deviasi berarti ini dijumlahkan semua. Terus dibagi jumlahnya 10 ketemunya 186. Rata-rata deviasinya segini 1,86. Standar deviasi dari nilai deviasinya rumusnya SDD. SDD jadi 0,80. Hasilnya 9,80. Kemudian dilihat nilai P. Nilai P-nya 4,1. Degree of freedom-nya 10 kurang 1. Tabel T. Nanti ini ya 980 itu cari. Tabel T alfanya 05. T-nya 3250. Hasil P lebih ini artinya signifikan. Tutil hasil uji 2 kali. Nah, uji lebih dari 2 min atau disebut ANOVA. Ini kita sudah belajar parametrik ya, uji beda 2 min, dependen dan independen. Kalau independen itu tidak berhubungan, contohnya kelompok 1 dan kelompok 2 gitu kan. Kalau yang dependen itu satu kelompok tapi dinilai sebelum dan sesudah. Nah, ini uji beda 2 min yang tadi ya. SB kuadrat. Ya. Ini rumusnya. Rata-rata deviasinya. Sudah ini tadi ya, sudah ya. Oke. Deviasi ketemu, sudah. Uji beda ANOVA nih ya. ANOVA itu contohnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kan suka ada gitu ya. Nah, ANOVA ini rumusnya ada between dan ada within. Jadi between kelompok atau di dalam kelompok. Nah, rumusnya ini ada rumusnya. Ini. Nah, rumus ANOVA-nya ini X ini dan ini dibagi ini. Min 1, min 2, SD-nya ini, X rata ini kalikan itu min, ini juga kali min, ini kali min, ada sekian. Terus SB-nya 7758, jumlahin semua ya di SB, dibagi SB kuadrat, ya.
Subitwin, ini cupanya. Nanti kita bisa. Kelompok 1 ini standar deviasi. Rumus ANOVA ya. Saya stop share biar Bapak Ibu tahu. Pelan-pelan. Nanti kalau dipraktekin gampang di SPSS-nya. Saya mau lihat yang non parametrik. Nah, statistik parametrik. Nah, di statistik parametrik, ingat skalanya interval dan rasio ya, parametrik. Ini kurang bagus ya. Oh, ada di yang parametrik. Pengambilan sampel. Parametrik. Oh, cuma ini ya. Coba. Bapak Ibu juga banyak ya di ini. Di Google juga banyak tentang parametrik dan non-parametrik. Nah, di dalam uji parametrik ya itu ada satu uji beda dua min yang tadi itu saya jelaskan. Jadi yang tentang mana nih? Udah benar ya. Tentang uji beda min kelompok 1 ada uji beda min independen, ada yang dependen. Kalau independen misalnya kelompok 1 dan kelompok 2, ya kan? Nah, jadi bab ini rata-rata promosi untuk satu populasi sampel di bidang kesehatan. Misalnya apakah ada perbedaan tekanan darah atau mutu layanan terhadap kepuasan pasien, atau apakah ada perbedaan berat badannya. Kalau mutu layanan terhadap kepuasan pasien, mutu layanan kalau dijumlah semuanya nanti ada misalnya pakai serkual gitu, ada tangible, ini ada pertanyaan-pertanyaannya 555 misalnya di 55, jadi kalau dikali 5 kan 25. Terus skala Likert. Dan nilainya kan jadinya misalnya 4, nilainya 100 terbesar, ini terkecil. Jadi numerik dan numerik ya. Nah, nanti kita bisa, karena dua kelompok tadi lama hari rawat, dan itu kan ada kelompok 1 punya rata, kelompok 1 punya rata, kelompok 1 punya standar deviasi, kelompok 2 juga punya standar deviasi. Uji beda dua min adalah uji statistik yang membandingkan min dua kelompok data nih ya. Atau bila seorang peneliti ingin mengetahui apakah parameter dua populasi itu berbeda atau tidak, maka uji statistik akan digunakan disebut uji beda dua min. Umumnya pendekatannya dilakukan bisa dengan distribusi set
distribusi T. Uji set dapat digunakan bila standar deviasi populasi diketahui dan jumlah sampelnya besar. Bila kedua syarat tersebut terpenuhi, maka jenis uji yang digunakan uji T. Sebelum kita lakukan uji dua kelompok, kita perlu perhatikan apakah dua kelompok tersebut data kelompok independen atau data dependen. Dikatakan kedua data dependen bila kelompok yang satu tergantung dari kelompok lain. Kedua, kalau yang di lain pihak kedua kelompok dikatakan dependen, perpasangan bila kelompok data yang dibandingkan adalah ketergantungan, misalnya data berat badan sebelum dan sesudah. Konsep uji beda dua min, konsepnya beda juga nama uji T ya, uji T. Ini sudah macam-macam uji T, one sample t-test, independent sample t-test, per sample t-test. Ini independen, ini dependen. Ada satu min saja, ini rumusnya mudah, x kuadrat kurangin mu, xd dan kuadrat. Nah, ini sudah ada. Untuk interpretasi tes juga sudah ada. Uji udah min independen, ini ada. 2 min ini. Nah, sekarang yang tadi kita praktekin saja ya. Yang tadi nih di uji statistika yang punya bukunya sudah ada, bisa dipraktekin di SPSS. Mari kita praktekin di SPSS. Oke. Oke, sekarang kita praktekin di SPSS. Bapak Ibu buka SPSS-nya semua. Angkanya yang tadi kita masukin di SPSS. Semua SPSS-nya ada. Ya, Bu. Buka SPSS. Ya, semua Ada, buka Bu. ya. Buka SPSS ya semuanya. Aduh, masih muter-muter ya. Lama ya, sudahlah nggak apa-apa. Oke, sudah kebuka. Dokter Diana kayaknya bukunya ada itu ya. Nah, nanti didiktein ya biar kita tahu. Atau sekalian buka SPSS, oke. Oke, saya share screen, ayo. Yang lama hari rawat dulu, yang uji beda 2 min yang independen tadi, yang independen. Sebentar. Ini sudah ya share screen. Nah, sekarang variable view. Name-nya apa tadi? Belum muncul, Prof. Belum muncul. Oke. Belum muncul. Coba didiktein yang hari rawat, lama hari rawat ya. Lama hari rawat. Terus, oh sini deh. Oh gini ya, tadi ini lama hari rawat. Oke, sorry. Oh, lama gitu saja ya. Oke.
Oke. Nah, tadi yang kelompok 1 dulu. Kelompok 1 berapa tadi? Kelompok 1, Dokter Diana, yang 1 hari, ruangan 1 ya, 1 hari. Terus berapa hari? 3 hari, 3 hari, terus 3 hari, 2 hari, aha, 3 hari, mhm. 1 hari, Oh 5 ya. 16 yang Hah? Enggak, yang kan enggak yang ini. Kan cuma 5 tadi. Kayaknya salah deh. Ya, coba sebentar saya lihat di yang mana, Prof? yang itu lama hari rawat. Coba yang lama hari rawat. Yang ada beda range-nya tadi. Yang di punya saya apa yang di soal, Prof? Yang di kan aku lihat buku ya, coba deh. Kalau gitu yang di ini statistik tiap tadi. Aduh, sudah saya tutup deh. Yang di bukunya ini, Dok, yang ini lama hari rawat coba. Ada lama hari rawat tadi. Jadi nih ya, kalau gitu nih, tadi ruangan ya, ruangan apa gitu, ruangan 1 ya, arah ruangan. Oke, ini string, ya kan? Mm-mm. Siap, ya. Aha, terus sudah ya, string. Oke, Tuh, oke, Prof. oke. 2. Belum Terus oke satu, itu, Prof. Belum Hah? teroke. Masih numerik. Belum string. Oh ini ruangan, ruangan, ya, ini ruangan. Ya, stringnya belum numerik, masih numerik. Ya, masih numerik. String. Oke, oke, Prof. Pencet oke. Oke. Terus lama, ya kan? Numerik, desimal, lama. Oke. Nah, tadi kan ada ruang ruangan ya, ya kan? Mm-mm. Satu, satu, satu. Ada 5. 1 ruang 2, kalau nggak salah 2, 2, 2, 2. Kelompok 2-nya lah. Terus ini berapa tuh tadi? Ada tuh. Di bukunya tadi ada. Di statistiknya dokter tadi lah. Yang jawaban saya tadi, Prof. Bukan. Buku Di buku. statistik. Buku. Oh, kok Mungkin, ini ya Prof. sudah. Ya sudah. Tadi sudah ada yang nyatat belum? Pasien 1 12 hari, Prof. Pasien 1 12 hari, oke. Pasien 2 Pasien 2 14 hari. 14 hari. Pasien 3 28 hari. 28 hari. Pasien 4 3 hari. 3 hari. Pasien 5 22 hari, Prof. Mhm. Terus yang 2 Untuk kelas 2, pasien 1 5 hari. 5 hari. Pasien 2-nya 10 hari. Mhm. Pasien 3 20 hari. Mhm. Pasien 4 2 hari. Mhm. Pasien 5 2 hari, Prof. Kayaknya salah, ada yang 90 hari deh. Sebentar ya.
Saya tadi file, oke. Tadi ada yang hari-hari kok. Hmm, Ini yang kadar HB tadi. bukan. Nih, 12, 14, 28, 3, 22, 5, 10, 20, 2, 12 ya. Oke. Oke. Saya cek lagi ya. Oke ya, sudah ya. Ini ya. Ini kan dan ini. Sekarang uji, ini kan uji min yang independen. Analyze, compare min. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. Compare min, independent sample t-test. Oke. Ini yang lama. Yang lama nih kita masukin di tes variabel. Ruangan menjadi grouping. Define 1 dan 2. Jelas semuanya? Jelas, Prof. Oke. Ya, Prof. Sen, tidak, dah. Sudah ya? Yang lama masuk di tes variabel, groupingnya ruangan, oke. Nah, stop share. Ini kan bukunya tadi sudah ada ya. Ini ada di bukunya sebentar. Ya sudah. Tadi Dokter Dian bawa bukunya itu makanya saya minta tolong detail. Oke ya. Ketemunya benar. 1 minnya segini. Tadi kan sudah ada ya minnya. Ini juga ada. Ini standar deviasi, ini min error. Ini apa? Signifikansinya. Ininya min different. Ininya ya. Oke. Nah, berarti tidak ada perbedaan bermakna antara tadi ya, lama hari rawat di ruangan 1 dan ruangan 2. Nah, keputusannya begitu, oke. Nah, sekarang yang dependen. Nah, sekarang yang dependen dites. Yang dependen dites, ini yang independen, kita save as ya. Latihan. Latihan independen di tes. Prof, dari mau izin tanya, Prof. Di beda ya silahkan. Kita lihat ini apa HO-nya diterima atau tidak terimanya dari mana ya perpeng data ini? Apa dari yang saya Kita input dan menetapkan misalnya H0. H0-nya tidak ada perbedaan Iya. lama hari rawat, H0-nya ya. Tidak ada perbedaan lama hari rawat di ruang 1 dan ruang 2, misalnya gitu. Nah, itu tadi hipotesisnya kan hipotesisnya tadi tidak ada perbedaan. Ya, kalau H0. Tidak ada perbedaan berarti nilai P-nya tadi sama dengan kan? P0 tadi ya sama dengan toh? Nah, sama dengan tadi loh ujinya. Ini sama dengan ini untuk alfanya atau nilai signifikannya itu 5%, Prof ya?
5%. Oh, jadi seandainya misalnya P-nya sama dengan lebih besar dari 5%, berarti HO diterima, HA-nya ditolak kayak gitu. Tolak. Nih sebentar nih tadi. Nih. Nah, kan ini signifikan. Berarti H0 kan diterima. Ini kan Oh, tidak signifikan. heeh. Iya, Berarti karena H0 dia, diterima. Tidak ada perbedaan. ya karena dia tutelnya 0,184 ya, Prof. Mm-mm. Jadi Tutel dia itu berarti hipotesis kita tidak ada perbedaan bermakna. HO diterima, HA ditolak, Prof ya. Mm-mm. Enggak pakai HA kita. H0 saja. Ya, Kalau HA-nya kan lebih. ya kalau dia Misalnya, oh besar. ruangan ini lebih lama apa gini ada beda gini kan. Kita Mm-mm. makanya milih deh H0 saja, aku milih H0. Tidak ada perbedaan. Memang lebih aman tutil karena kita memperhatikan kanan dan kiri. Yang distribusi Gauss-nya gini. Ada ininya enggak ya? Oh dia enggak ada ininya. Gambarnya ya. Jadi distribusi Gauss kan kayak lonceng tuh. Iya, Prof. Lonceng kanan dan kiri. Kalau hipotesis yang ini tutil tuh memperhatikan buntut kanan dan buntut kiri. Mm-mm. Nah, biasanya tidak ada perbedaan bahasanya. Tidak ada perbedaan antara lama hari rawat di ruangan 1 dan ruangan 2 gitu ya. Itu. Tapi kalau bantil ini ada perbedaan yang positif lama hari rawat di ruangan ini dan ruangan ini. Nah, kalau misalnya hak alternatif, kita menolak itu, menerima H0. Menolak berarti kan salah tuh. Hipotesis alternatifnya wong ini yang benar tidak signifikan kan, tidak ada beda begitu. Nah, Iya. itu ya. Sekarang yang contoh lagi yang dependen tadi tolong didiktein. Jadi kita bikin variabel sini ya. Sebelum intervensi dan sesudah intervensi. Kadar Hb. Oke. Sebelum, sesudah. Sesudah. Oke. Desimalnya kita bikin 0 ya. 0, 0. Belum 0. berubah Muncul dok. Prof, layarnya Prof. Oke, stop share. Nih, bikin variabel dulu sebelum dan sesudah. Semua numerik, desimalnya 0, 0, sebelum dan sesudah. Sudah ya, langsung data view. Marsri kita isi yang sebelum berapa tadi? Yang sebelum berapa tadi? Yang HP. Yang sebelum dan sesudah. Sebentar saya lihat. Bukan B12 itu bukan Prof. BA yang B12. Yang panjang. Yang sebelumnya itu 12. Ya oke. Didiktein ya. Ya Prof. Aduh, tadi mana yang baru? Oke, yang sebelum berapa? 12. 12. Terus berapa 2, lagi? Berapa? 2, Berapa? 12 terus berapa lagi? 12. Terus 11 ini ya Prof ya. Sebentar aku cek. Jangan ragu-ragu. Ini Ada tanda 12 mulai Prof. ya, ini nih. Ini itu bukan. Nih 12 12,2 sebelumnya ya 12,2 11,3 14,7 sesudahnya 13 13,4. Oke. Mulai Sebelum 12,2. 12,2. 12 berapa? 12,2.
12,2. 12,2. Terus, oh nggak bisa ya, Pak. 12,3. 12 coba, titik, koma 2 coba. titik 2. Oh nggak bisa. Ya Di- udah 2. Mungkin di itunya belum dirubah kali Prof di depannya. Oh desimalnya. Di variable view-nya. Desimalnya berarti desimalnya ada dong ya. Ya, ambil 2 lah Prof, ambil. Ambil 2 betul desimalnya. Oke. Kita masuk 12 berapa? 12,2. Oke. Terus 11,3. 11,3. Oke. 14,7. Oke. Terus 11,4. berapa? 11,4. Terus 11,5. terus 12,7. oke. 11,2. Berapa? 11? 11,2. Oke. 12,1. Oke. 13,3. Oke. 10,8. Oke. Sudah ya? Berapa? Sekarang sesudahnya. Kayaknya kita satu aja ya desimalnya biar. Oke. Terus sesudahnya berapa? 13. Oke. 13,4. Oke. 16. 16. 16. Oke. Lanjut. 13,6. Terus 14. 14. Oke. Lanjut. 13,8. Titik 8. Oke. Terus 13,5. titik 5. Oke. 13,8. Titik 8. Oke. 13,8. Oke. Lanjut. 15,5. Berapa? 15. 15,5, Prof. Oke. Terus Sama 13,2. titik 2. Oke. Nah, sudah. Sekarang analyze, compare min lagi ya. Aduh. Ini di sini analyze, kelihatan compare min. Nah, kita bilangnya per t-test karena dependency test sebelum masuk ke variabel 1, sesudah masuk variabel 2. Kelihatan Bapak Ibu semuanya? Kelihatan, Prof. Kelihatan, Prof. Kelihatan ya? Langsung oke saja. Oke. Nah, stop share. Kita lihat outputnya. Oke. Lihat Bapak Ibu semua. Per t-test sebelum minnya 12,12, sesudahnya 13 ini. Standar deviasinya ini. Terus sebelum sesudah nih standar deviasi DD tadi, minnya ini, error ini, ininya signifikannya sebentar. Kita lihat. Signifikannya tutil tetepan, selalu tutil ya, memang seamannya tutil bermakna. Berarti ada perbedaan bermakna, berarti hipotesisnya apa? Hipotesisnya kan berbeda. Tadi diterima, ini ditolak ya. Iya, berarti ada perbedaan kadar HB. Perbedaan kadar HB sebelum dan antara sesudah sebelum dengan sesudah dilakukan penelitian. intervensi. Ya, gitu ya. Oke. Nih, sekarang kita lagi tambah ya. Kadar uji beda lebih dari 2 min.
sebelum, sesudah, ini HP-nya, terus saya tambah lagi deh. Sesudah 2 misalnya. Kan ini intervensi. Misalnya orang anemia sebulan, sesudah 2 bulan misalnya ya. 2 bulan. Numerik ini 1 sesudah 2 bulan misalnya gitu ya. Oke. Masuk nih, coba misalnya 13 menjadi berapa? Coba silahkan. Halo, Kelihatan, Prof. Prof. belum kelihatan ya. Ini kita tambah tadi di variabel sesudah 2 bulan. Coba berapa nih? Ini ya misalnya 13 misalnya HP bisa tinggi kan sampai 16 misalnya ya. 13 berapa? 5 misalnya ya. Oke. Ini berapa? Lupa nih tadi desimalnya. Udah benar ya desimalnya? Udah benar desimal. Kok 135 salahnya? 13,5. Oke. Berapa yang ini? 14 misalnya ya. 0. Waduh, baterainya loh. Terus ini berapa? Misalnya tetap ya 16,3 misalnya. Ini 15 misalnya. Ini 15 misalnya ya. Oke. Ini tetap 14. 0. Ini 13,8 misalnya. Ini 14. Ini 16 misalnya ya. Ini misalnya 15. Oke, sudah. Analyze, compare min lagi. Pakai apa nih? Apa nih uji beda lebih dari 2 min? 1way ANOVA. Betul nih. Uji beda lebih dari 2 min ya. Ini. Lah. Oh ini ya, gini ya. Ininya taruh sini. Nah. Kontras. Tidak. Post hoc. Nah, kelihatan Bapak Ibu? Kita pakai Benforoni ya, Benforoni. Nah, nanti teorinya lagi. Kalau tadi teori dulu, sekarang praktek dulu teori nanti. Tadi nih 1N apa ada? Option, nah deskriptif, ada random effect, ada tadi homogenitas kan? Ada homogenitas. Continue. Sudah ya? Oke. Kita stop share. Share screen. Nah, ini deskriptif. Nah, ini tes homogenitas. Tadi tidak signifikan, ya kan? Nah, berarti kalau tidak signifikan homogen ya semuanya. Kan nggak berbeda. Memang ada tes homogen dulu baru ANOVA. Nah, tadi kan ada rumus between dan ada within ya. Between group signifikan, within group nggak ada nih. Sesudahnya ini signifikan. Nah, mana nih? Ketiganya sebelum, sesudah. Harus 3 ya.
Yang 2 dan 3 benar ya, 2 dan 3 tadi. Oke. ANOVA, begitu. Oke. Bisa juga dengan analyze. Sebentar. GLM bisa juga repeated measure. Faktornya apa tadi? Yang sudah 2 bulan belum masuk ya, Prof? Hmm? Yang sesudah 2 bulan belum masuk. Yang sesudah nggak masuk ya? Yang 2 Dia bulan. menjadi faktor sih. Menjadi faktor. Kan faktor tadi. Kalau dia masuk ini, si analyze, compare mean. Oh bisa, ini juga bisa loh ya. Ini juga bisa sini. Berarti ini kan baru 1, 2 ya. Ini bisa. Ini bisa juga masuk di sini, oke? Ya kan? Terus ini masuk di sini, oke? Ini bisa juga. Sudah kelihatan belum? Ya, Prof. Kelihatan. Nah, terus nomor 1 dengan nomor 3, ya kan? Bisa juga nih. Nah, nih sebelum part 1 sebelum sesudah, part 2 sesudah, dan ini sudah bisa tiga-tiganya. Ini ya, oke. Oke. Karena itu sampelnya sama, 1 orang tapi diperiksa berkali-kali. Boleh pakai ini. Gitu ya. Oke. Kalau sebelum dan sesudah. Kalau misalnya itu yang kelompok perlakuan, yang independen ya pakai yang independen tadi. Nah, tapi kalau udah benar ya. Oke. Nah, itu saja kita sudah, ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita ketemu lagi masih membahas ini ya, regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Kalau regresi linear sederhana nih ya, contohnya nih, analyze, subster, datanya masih sama misalnya ya. Datanya masih sama nih. Analyze, regresi, linear, sebelum menjadi independen, sesudah menjadi dependen kan, bergantung. Ini kalau linear sederhana cuma berdua. Statistik, kita cari confidence interval, nanti kita ketemu apa nilai lower dan ini apa tergantung studinya, odds ratio atau resiko relatif. Kemarin kita sudah belajar R deskriptifnya, par dan partial correlation. Kita lihat kolinearitas. Nanti kita belajar ini ya, kolinearitas. Terus continue. Terus kita save. Shape-nya yang standar. Kita pakai sesuatu pasti yang standar. Bisa juga kalau yang standar nggak bagus di-adjust. Kita juga harus punya standar error mean. Nah, kita degree of freedom pasti ada. Standar degree of freedom. Kita cari fit modelnya. Standar fitnya bagaimana. Oke ya. Oke. Mana nih? Harusnya ada oke-nya. Kok nggak kelihatan oke-nya? Kemana?
Continue adanya, Pak. Hah? Di mana? Continue itu Prof di bawah. Di bawah, Ini aku nggak kelihatan nih akunnya. di kiri, bawah. Ya ampun, Continue. ketutupan nih. Nah, oke. Nah, ini nanti kita teorinya baca di regresi linear ya. Rumusnya cuma Y sama dengan A plus BX gitu. Nanti kita jelasin di situ. Ini pelan-pelan nih. Kita lihat koefisien, nih kan? Sebelum dan sesudah ya. Ini sesudah ngomong. Ini koefisien B-nya. Ini signifikan. Sebelumnya 0,75, sesudahnya ini. Ini signifikannya. Regresi linear sederhananya. Terus kita lihat lagi apa? Model summary-nya. Oh, R-nya bagus nih ya. R-nya kuat. Sebelum ke sesudah itu menentukan jadi 74% gitu. Nanti banyak contoh-contohnya ya. Nah, contohnya mau misalnya pelayanan. Nanti saya kasih contohnya model pelayanan dengan mutu pelayanan dengan kepuasan, dengan loyalitas, dengan apalagi semuanya. Misalnya ya banyak sekali kepemimpinan, ini kan variabelnya banyak. Ya kita variabelnya banyak, tinggal di tadi regresi linearnya ini kan, terus satu-satu itu kan, atau dengan misalnya anak nanti kita belajar lagi dengan apa nih, analyze pakai korelasi, tapi bivariat kan cuma berdua gitu kan, misalnya sebelum dengan sesudah, ya kan, pakai Pearson. Kalau distribusinya normal tadi kan Dokter Dian ada distribusi normal dan tidak normal. Kalau normal pakai Pearson, kalau tidak normal pakai Spearman. Kita okekan hasilnya. Stop share. Stop share. Nah, hasilnya dengan Spearman, Sherman dan sesudah, sebelum dengan sesudah juga bermakna ya ini. Nih, nanti kalau banyak-banyak ya ininya panjang gitu ya. Nah, jadi bisa dengan berbagai cara. Oke. Dari sini dulu ya. Ini kalau mau menghapus, Bapak Ibu, mau menghapus data, mau menghapus nih, blok saja. Kan banyak nih kita latihan tadi. Klik, pakai clear ya. Nah ini clear. Ya, biar datanya rapi lagi. Ya kan? Clear. Nah, oke. Nah, sekarang saya kasih tugas ya. Datanya sama siapa tadi ya? Yang hubungin Ibu siapa tadi namanya, PC-nya sampai Ibu masih belum hafal. Putri ya? Leni, Bu. Leni. Oh, Leni Sam. Nah, Iya, ini Bu. Ibu kasih teorinya ya. Teori sama nanti ininya apanya? Ini apa ya? Oh, salah. Salah. Aduh, salah kirim.
Tadi belum masuk ya. Moga-moga belum masuk. Salah tadi aku ngirimnya. Aduh, duh, 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 duh. Duh, duh, duh. Sebentar nih banyak yang dibuka jadi bingung ininya. Oke. Sebentar saya WhatsApp-nya dulu. Sudah mulai pada mandi loh, ya. Udah jam 5.17. Leni. Lah kok nggak ada Leni nih? What happened? Leni Ini ping Syah. lagi ya, Bu. Udah ketemu dokumen. Tadi besar sampel dulu ya. Besar sampel. Waduh, saya belum ngasih ini. Cara pengambilan sampelnya. Nanti aja. Ini besar sampel. Nanti saya kasih, tapi besok saya jelasin ya. Pengambilan sampel. Oh, nggak ada pengambilan sampel. Statistik. Nih pengambilan sampel. Ada. Open. Loh, kok sulit? Kenapa nih? Aha. Statistik. Oh, salah. Pantesan nggak mau dia. Pengambilan sampel. Pengambilan sampel. Nggak ada ya? Harusnya ada. Besar sampel. Manajemen data. Regresi linier. Terus ANOVA. Foto dulu, yuk kita foto semua sambil foto. Tahu saya kelihatan nggak? Sudah, Prof. Sudah, oke, good. Aha. Regresi linier sudah. Teknik pengambilan sampel. Uji beda 2 min, ya. Uji beda 2 min. Kita lihat. Uji beda 2 min. Apalagi yang belum? Sampel uji beda 2 min. Dependency test. Yang statistik TIA kan sudah punya ya. Sudah saya kirim dulu.
linear berganda. Oke. Mungkin itu dulu ya. Nanti baru datanya. Nah, data saya kirim. Latihan, data untuk latihan. Data. Data latihan. Coba. Kok nggak ada? Data dokumen. Download aja. Download banyak data. Data ini boleh. Terus yang sebelum sesudah pakai data Ismail. Data Ismail. Ismail. Oh, kok PDF? Ismail. Waduh, download data. Aduh, download data. Faisal Cahyo Cornelia. Nah, sebagian sudah ada, yang belum yang dependen ya. Yang dependen nih. Penelitian tentang ini. Ini UAS, aduh. Kok mana ini? Mutu layanan. Data. Boleh nih vaksinasi boleh. Vaksinasi boleh nih ya, before dan after vaksinasi COVID. Nah, tugas hitung besar sampel. Studi cross sectional, uji satu proporsi, dan uji hipotesis dua proporsi. Terserah ya, ininya terserah. Datanya terserah data mahasiswa. Jadi kreatif sendiri. Yang lainnya dengan data yang sudah dikirim, data Cahyo, uji independen, dites, ANOVA, regresi, linear, sederhana sama Pearson uji bivariat. Korelasi bivariat tadi ya. Pearson dan Spearman. Ya, ini aja dulu. Oke. 2 minggu lagi gitu ya.
Oke, terima kasih sekali semuanya. Moga-moga nanti kalau tidak tahu tanya lagi nggak apa-apa, asal latihan aja. Nanti 2 minggu ketemu lagi kita bahas lagi ya sampai matang semuanya. Yang pengambilan sampel juga semuanya. Nanti kita banyak diskusi. Tadi siapa dokter siapa? Dokter Diana ya, dokter Diana ya. Dina, Halo, Prof, Dina. dokter Dina, bagus ya, banyak bertanya, bagus sekali. Nanti latihan terus semuanya ya. Dokter Nurul ya, dokter Susi, dokter Emi semuanya ya. Nah, semuanya saya senang semua yang hadir semuanya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Semua banyak latihan. Nanti ujiannya gitu ada data, uji, analisis gitu ya. Oke. Yang belum tugasnya apa tadi yang belum dikerjain? Contoh skala-skala. Ya, belum ya. Noir. Yang ordinal apa, nominal apa. Ya udah, nanti kan sudah dikumpulin toh, nanti saya cek lagi. Saya feedbackkan nilainya sebentar langsung di OSS saja ya. Dilihat nilai tugasnya di OSS nanti. Besok lah paling. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhirin dengan terima kasih semuanya. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat semuanya. Om Santi Santi Om. Selamat ketemu Masih, dua lagi. Prof. Oh, libur kali ya. Libur. Terima kasih, Libur. Prof. Lebaran ya kali ya. Ya nggak apa-apa nanti ya. Oke. Masih kuliah tanggal 6 Prof. Masih ya. Tanggal 9 ya libur ya. Udah tanggal 6 masih kuliah kita. Memantapkan lagi semuanya ya. Oke. Oke, terima kasih. Saya Lip. Foto sudah Terima ya? kasih, Prof. Oke. Foto sudah ya? Oke. Sudah, Prof. Oke. Nah, Olivia teman-teman.